Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua ulama itu ijma kalau riba itu haram. Lah riba itu apa? Mengambil kadar lebih dari uang pokok. Tapi semua sistem keuangan dunia meskipun itu di negara Islam yang jenenge bank rumus dasar itu suku bunga. Lah makanya kayak sama tak ceritani. Hukum bank mulai NU lahir 26 sampai NU wis tuwek saiki 2000 pinten? Tiap muktamar mesti ana sing takok. Yo tetep dijawab khilaf. Senengane muni telu ka mulai dhisik yo telu. Suwe tambah papat. Biasane mainstream pertama riba mesti haram. Wis suwe nek riba wis napa? Haram. Tapi nek takok, "Lah bang itu termasuk riba apa ndak?" Urung mesti haram. Pokoke munine riba itu haram. Kalau ceritani nggih. Karena kiai-kiai yang meyakini riba haram itu betul. Kalau riba haram itu betul. Tapi kalau yang meyakini bank itu riba itu tidak mesti benar. Bank loh. Karena begini, dulu ekstrim-ekstrimnya kiai tenggene Indonesia termasuk Kiai Rehan Kudus. Termasuk guru-guru saya ekstrim. Ini kemauan sempat fatwa khusus bank negara itu boleh. Masih bilang gitu. Lihat di keputusan-keputusan gitu. Yang masih punya ruang boleh bank apa? Bank negara. Alasannya dalam sistem moneter modern tidak bisa menghindari yang namanya bank. Meskipun rumus bank tentu suku bunga atau melibatkan bunga. Tapi yang boleh itu kadarnya kayak apa? Tentu ad-daruratu muqaddaratun biqadriha. Ada aturan sesuatu yang nggak bisa dihindari. Misalnya kasus deflasi atau mengalami pengurangan nilai tukar. Misalnya begini. Tidak mungkin kan orang yang punya uang tahun 82 juta. Yang saat itu adol sapi gede. Orang nabung di bank 2 juta tahun 80. Tentu 2 juta itu jual sapi besar. Regane rong. Kan nggak mungkin 2010 sing sapi disepakati rego 8 juta. Tetap dibayar rong. Paham ya? Masa yang kayak itu termasuk riba? Toh tidak keluar dari Rasul Mal. Rasul Mal dulu 2 juta kan aslinya sapi itu. Bagaimana mungkin kamu katakan itu keluar Rasul Mal? Rasul Mal sapi regane 2 juta tahun 80. Saiki sapi tahun 2010 mesti regane misalnya 10. Paham ya? Lah nek 8 juta mbok anggap riba. Lho Rasul Mal kok sapi? Sapi nek saiki regane 10 juta. Lha iku sing dadi masalah ulama. Makanya dulu ketika rektor Al-Azhar sing jenenge Muhammad Saltut, kenapa Saltut itu populer di dunia akademik? Mergo dekne tahu kontroversi mengatakan jika riba itu ada juz'un yasirun yang menutup angka penyusutan uang, maka itu belum sampai kategori napa? Cuma sing dadi masalah di Jawa yang kita alami. Krus yang diakui syariat kan hanya krus pakai emas. Sementara krus wong desa pakai sapi, mergo ora duwe emas. Misalnya begini, ini pengalaman saya nggih. Kulo nu sering nangani konflik tangga-tangga masalah ngoten. Misale adike mantu, cara kuno rak diutangi kakake. Mbah Gus pokoke riyen kula utangi pedhet. Pas niku payu 400.000. Tahun 80. Saiki tukarane wis ra rukun tahun 2010 kiyaine wis aku. Mbah Gus pokoke riyen kula utangi sapi pedhet. Lah iya dhisik mau 400.000 saiki tak atur 400.000 dari sing utang oleh dolim. Anak saya udah kita pitik telur. Aku lo jadi kiai ini kayak gampang kalau jawabnya, ternyata mawon. Nak di sahur 400.000 jelas mari geger. Itu kok ada pedet mawon. Wong riyen utangnya apa? Pedet. Sampai itu goblok. Terus orang nganggo emas nganggo pedet, ngene pedet ya saya tuku pedet. Enggak, engko aku ngukumi wajib nganggo krus pedet wis rupa dhuwit mesti geger. Wah, di sini kau pedet itu sahur apa? Sekarang tetangga saya itu banyak yang haji. Itu gara-gara krusnya sapi. Dulu mbah saya itu namanya Mbah Sidik. Itu haji ku entek sapi 16. Sekarang itu wong-wong darani haji ku murah. Dulu keluarga saya haji kula menangi dek cilik, keluarga kula haji mau bayar 7 juta. Menangi malih haji 14 juta. Pas bapak kula haji 2003 niku 23 napa? Juta. Tapi wong desa muni darani haji saiki sepakat murah. Mergo nak ngangkrus nganggo sapi. Mergo dhisik sapi entek sapi 16. Saiki 30 juta lah entek sapi 4. Dadi wong desa nak darani haji saiki luwih murah timbang dhisik. Artinya apa? Rupiah yang melonjak itu tidak ada pengaruhnya dalam kursi wong desa. Mergo dhisik 7 juta entek sapi 6, saiki 30 juta entek sapi 4. Bagaimana Anda bisa menvonis riba dalam konteks-konteks serwet ini ekonomi ini, paham ya? Mesti wong ora paham, nak wong fikih ngukumi riba iku sak perampangan. Ya mau mikir maksudnya ora paham. Paham ya? Kulo ki nate dibantah mbek iki. Lah nak ngoten nak jenenge riba. Sama nak diutang aku malah saya kira iso nyaur, mesti riba. Wong diutang, Pak.
Wong diutang, saiki iso nyaur mesti kudu riba. Ana riba ra iso nyaur. Lah contone piye, Gus? Lah misale sampean diutang aku 10 tik. Saiki golek duit 10 kangelan mesti mbok sahur Rp100 riba lho kok mending. Iya toh, misalnya orang dulu punya pecahan Rp10, diutang Rp10. Saiki ruhin nyaure piye? Golek pecahan terkecil saiki 100 nyusui ra iso lho. Wong pecahane 80 ya ora ono. Apa riba itu misalnya? Paham ya? Kalau riba itu persis nilai intrinsik, nilai nominal uang, tentu masalah. Tentu napa? Berarti uang diutang 10 sen atau Rp10 kudu disaur 10. Golekine ning ndi? Paham ya? Nah ora susah barang riba lu nyusui duit Rp100, golek Rp10, 80 nggih. Piye carane? Malah dadi ulama gelem mikir. Paham? Lah yang kayak begini ini masalahnya itu repot. Kalau sudah menyangkut stabilitas, entah itu politik, entah ekonomi, pasti itu repot. Kasus-kasus ini, kasus Bank Senturi, kasus masalah intelijen itu kalau pertimbangannya stabilitas politik ada intelijen, stabilitas ekonomi ada permainan bank, kudu ono LPS, buah ono KKS, gampang ono bulat. Podo untuk stabilitas kiai yang ono antar kiai rapati ngalim kudu dilindungi, ku ono ya kiai. Ya karena semua itu demi stabilitas. Saya aku ditapai wong, cara jenengan Ki Mustofa nis putih sak jawab ya wong apik. Tapi kok nate ngeten-ngeten ya wong tahu salah tapi tetep wong apik. Iku demi stabilitas. Kalau mau tidak percaya pada kiai tinggi juga repot agama iki, paham? Paham? Orang mau bangko yang kalau enggak ada mosi percaya ono ras. Podo kalau dukungan masyarakat ke kiai rendah kita ya repot ngurus agama gini apa? Nang takoki kiai sapa iki cara jenengan putih apik ya mending. Tapi kok ngene-ngene Gus ya tetep apik timbang kowe ya bener. Aku lah sering disewani tiang-tiang ngono kiai terkenal apa si A tokoh-tokoh desa mbok terkenal apa ngono jenenge fitnah yo macam-macam mbok fitnah mbok tenan apa napa alam. Ono kiai kok kelakuane ngene terus piye ben apa to. Sing diarani kiai kok apa? Kiai ku wong sing mimpin salat. Angger pancen salat itu pas kiai, lah di luar iku kowe ra ngekno ora apa-apa. Sesuai kiai ini kadang-kadang soal aku. Walah Gus kula difitnah ngeten. Oh yo goblok. Kiai kok di luar urusan salat. Nek penting ku anggere salat ke rukuk makmum rukuk kabeh. Pas ke sujud kabeh ku jenenge kowe pas kiai. Paham nggih? Di luar iku 50-50. Wong aku sing ngalime perasaanku ngono kok kowe kok repot. Aku ora wis kiai ngalim, perasaanku dadi kiai pendak mulang amne. Ora mulang wis rapati napa? Iya. Lho hak kontak kok itu gua nganti sakniki biasa teng pasar lugu teng parkiran iki lugu teng isor iki biasa. Ya tiang-tiang lugone sepeda motor dhuwur kadang ya wonten sing ngamuk. Wis ono Gus Ba, aku bilang, aku nyayu pendak mulang. Kenapa ngene iki ora pas sing apa? Cuma tetep wong saleh, nek tak omong ya. Aku tetep wong saleh. Lalu kula ulama paling ora tau tersinggung. Mboten ate kula tersinggung, sale rukun tak kontan urut mboten tersinggung. Dia biasa mau. Ra nurut itu artinya jadi akal. Jadi pertimbangan. Ya apik jadi akal. Kudune seneng di santri jadi duwe akal. Kadang kita ini berlebihan, ngongkon wong liya juga taat di luar konteks urusan agama. Kadang kita nyuruh orang itu kan hadzun nafsi. Misalnya aku jadi kiai di rumah mewah, tentu kepengen ono pot sing indah, ono bunga sing indah. Ngongkon santri wajib nurut. Itu kan aku nafsu. Saat aku kepengen di bunga yang indah, di taman indah kan nafsu. Kenapa instruksinya pakai lembaga kekiainan? Paham ya? Oh itu kan kriminal, apa? Paham ya? Kecuali misalnya Rohen ngaji ngantuk, anggap kriminal bener dalam konteks agama kok itu kriminal. Paham ya? Tapi nak Rohen tak konoto tamanku dia ngantuk itu sah, karena saya sendiri ketika kepengen taman itu ono hadzun nafsi. Itu harus dibedakan. Lane kanca tanggaku sing kiai lah ya kowe kiai sakjane bedak salat ae. Iki kowe pas kiai. Tapi kaya nak rukuk jek janut rukuk gitu sih. Apik. Tangga-tanggane wong salat itu ape prei gara-gara kecewa apa? Ya tak omongi masyarakat ya tak omong. Nak ben prei yo prei wae. Dari awal salat itu ku sunat. Ora usah maksa salat itu tambah gremeng dari awal salat itu apa? Kena arep percaya tak baturi ra salat itu. Mau aku nganti saya biasa ra salat itu. Gua biasa dengan nganti sani ra salat iki toko-toko biasa. Iki biasa mawon dulu. Ya tapi kan jadi sekeramat ge wong barang. Ya biasa mawon gitu.
Artinya bukan apa ya, mbok ya agama itu tidak usah dikere. Kon sunat ben tetep napa? Sunat. Terus kok ada Jawa ora tau salat subuh nek salat. Wong abang-abang nek keragat. Ora tau subuh nek salat wae. Penak. Subuh wajib ora tau pas napa? Paham. Maka dan itu yang dipakai ulama-ulama dulu kayak Khulafaur Rasyidin pakai itu. Kalau perintahnya itu pribadi, mereka dari awal tidak mewajibkan. Sehingga mereka tidak punya masalah yang serius. Kalau baru atas nama agama benar-benar wajib toh. Sekarang tuh kan rancu. Nak ngono arwe. Nah ngono santri kriminal kabeh. Misalnya wong lunga, misalnya kiye lunga kudu mobil sumban, kudu wis rosi kudu. Itu kan bagaimanapun ada khazun nafsi. Ya kita ngongkon santri ya ngongkon, ben cung mobil ubah resi. Tapi kita tahu kalau itu pada unsur khazun nafsi. Nek rodok ngantuk sithik-sithik mbek anggap yo keben. Paham nggih? Kecuali kita ngongkon salat, kok ambek anggap kita marahi yang sowan pangeran jangan. Harus kita bedakan mana perintah kita yang masih berbau nafsu, yang mana benar-benar orisinil faktor agama. Faktor apa? Agama. Dan itu yang dipraktikkan Rasulullah. In udhiya ya'fu wa la yu'aqib wa in khusima yasmut wa la yujah. Nabi kalau disakiti secara pribadi mudah dia memaafkan. Beliau mudah memaafkan. Tapi wa idza du'a haqqullah, kalau haqqullah yang sudah diterlantarkan itu beliau baru tersinggung. Nah, sekarang kan sudah campur aduk. Hadun nafsi juga lembaga-lembaga napa? Maka Pak Kandhani kudu nurut. Partaiku partaiku. Ya PKB atau P3. Kalau PDIP mbah. Jangan dia kok PDIP, Gus. Kulo penet tok perjuangan. Lah kok lalu mulai dia kata kok partai apa Gus? Kulo PDIP tapi penet tok. Napa Gus ya perjuangan. Jadi wong urip kudu napa? Perjuangan. Nek meleset PDIP golongan karya. Kau wong alim kudu sering berkarya. Mohon kula terusaken nggih. Ya niki sing termasuk antike dawuh Senawi Banten. Wa idon anna a'malal umara wa sa'atin mauqufatun ala fatawal ulama. Nggih sing sederenge ayat. Harusnya kebijakan-kebijakan penguasa atau raja itu mauqufatun ala fatawal ulama, ala fatawid ulama, fatwa-fatwi. Raja atau penguasa itu kalau punya keputusan itu harus ikut pada garisnya ulama. Nah, kalau bolak-balik matur. Sekarang yang merupakan garis ulama dalam konteks bernegara itu apa? Ini kalau ngomong sensitif ya. Yang kaitannya ulama dengan negara dalam konteks negara yang kayak Bhinneka Tunggal Ika itu apa? Itu panjang repot. Misalnya begini. Kita punya Ambon, punya Maluku, kita punya NTT. Ketika dipaksakan dulu piagam Jakarta yang memaksakan syariat Islam, tentu mereka akan menantang keluar dari Indonesia, NTT dan apa? Ambon, Irian Jaya misalnya. Yang kayak begitu itu tidak fatwanya ulama, itu sudah masalah bernegara. Mari kalau nanti tanggal kiai cara jenengan sebut ikus. Misalnya Indonesia memaksakan penerapan syariat Islam. Syariat Islam yang mana? Kalau syariat Islam formal mungkin kita akan mengatakan sebaiknya diterapkan syariat Islam. Tapi termasuk syariat Islam adalah menjaga peluang dakwah. Ini catat. Dan saya siap ketemu Allah dengan pendapat ini. Bukan berarti saya terus pluralisme atau pakai teori-teori modern. Tidak. Saya pakai teori ulama. Saya tidak pakai teori modern. Catat ini. Saya tidak pakai teori modern. Pakai teorinya ulama. Termasuk syariat adalah menjaga peluang dakwah. Bayangkan kalau dipaksakan syariat Islam kemudian NTT keluar dari Indonesia Ambon. Kemungkinan kita dakwah di Ambon malah tidak ada. Juga kemungkinan Islamisasi di NTT malah tidak ada karena sudah keluar dari Indonesia. Paham ya? Mulai dulu wali songo ambek maling ya apik. Ambek tukang zina ya apik. Ambek tukang gaduh ya apik. Itu bukan berarti mereka tidak bisa bedakan hak dan batil. Dengan diapii masih ada peluang komunikasi. Dan dengan ada peluang komunikasi ada peluang dakwah, ada peluang pembenahan. Sama. Dengan utuhnya NKRI NTT bagian dari Indonesia, iso Kiai Rapayu kok rugen buak rono NTT. Ben dadi ya. Lho kanca kula ning pondok dhisik ra kanggo ini Irian Jaya Kiai provinsi lah.
Wingi sowan kula ngajak pangdam kula. Ya Allah Gus kula munggo ning sarang Kiai RT ora payu ning kono kiai provinsi. Jadi wingi sowan kula niku sowan numpak sahabat bareng sinten? Pangdam. Saniki mun gawe yayasan gawe sekolah tinggi lah. Jadi rektor saya gitu. Wadah buta huruf ora roh. Wong sak urip-uripe ngaji mbek kula roh tenan bodorane roh tenan. Saiki bakatane mbek napa? Pangdam. Mergo ketika ada kerusuhan di sana, mesti tokoh agama diundang Pangdam. Dan ini termasuk mewakili tokoh lah provinsi levelnya napa? Artinya logika sehat kita, kalau kita memaksakan syariat Islam formal malah NTT lepas, itu kan berarti tidak ada kesempatan dakwah. Toh dengan tidak lepas, toh kita bukan berarti tidak ingin dakwah, kan tetap ingin apa? Dakwah. Mane bojo ngecewakno lae aja pegat. Nak ra mbok pegat ana kesempatan dandani, nek kena wong ra iso. Tapi tak takdir ra apa. Ya sama. Semua sejarah Wali Songo itu sama orang nakal kan ndak apa-apa. Sampeyan delok biografi Ki Khudori Tegalrejo, dhisik terkenal yo kancanan bajingan. Bajingane tunduk mergo sungkan ramae. Tang Rembang ana jenenge Ki Sahid, wonge ganteng Ki Toreko. Niku wonten bajingan tobat mergo kula sungkan bebas Sahid. Mboten nate duka mek kula, ger ketemu kula nggih senyum. Niku sungkan senyume nganti tobat. Artinya apa? Saat kita ekstrim atas nama hak dan batil malah lari. Toh teori itu ya diakui Quran walaupun tafazzan ghalidul qalbi lan faddu min hawli. Toh teori itu juga tidak jauh-jauh dari aturan Islam. Meskipun kita juga punya teori yang lain, karena ini tidak selamanya berjalan lancar. Kadang gue kancanan nakal ya belok nakal tenan. Kancanan nonde ya katut tenan. Selingkuh tenan. Sebab itu ya ben sing FPI ya keben ekstrem ya keben. Nyatanya pribumisasi kadang ya katut tenan. Wong Gus kancanan nakal kadang sing nakal ora anut Gus, kadang Guse katut sing nakal. Malah jadi rocker. Dari sisi pertama dakwah dibeli Gus sing melok nyanyi. Ora kok sing grup band melok wiridan malah. Artinya kan metode apapun kan enggak semuanya jalan lancar, tapi kita atas nama manhaj, metode, kita seluas mungkin punya wacana nggih, terus kita punya banyak pilihan. Ini disebut ikhtilaful a'immah tetap nomor rahmah. Makanya yang kamu maksud dengan syariat Islam itu apa? Kalau sering bilang yaitu misalnya ditetapkan undang-undang gini. Setiap syariat Islam kenapa kita ngemis ke negara, nunggu diundangkan? Kapan kita mandiri sebagai ulama kalau setiap syariat Islam nunggu diundang? Sebelum diundangkan negara, kita sama ulama selalu dakwah ilallah. Misalnya sebelum ada badan narkoba, sauri-uripe kiai mesti anti narkoba. Sebelum ada undang-undang misalnya tentang kawin, perkawinan, sauri-uripe kiai nak kawin mesti goleki wali. Nah ana tanggane kawin mesti goleki syahid, goleki napa? Wali. Kenapa setiap syariat Islam kita ngemis ke negara? Dulu ketika bubaran Ahmadiyah juga kita ngemis ke negara. Tanpa itu pun kita sebagai ulama tetap anti napa? Ahmadiyah. Lah nek saiki misale tokoh Ahmadiyah kalau menarik di bangku kowe, lah saiki kowe lomonti mbek kiai kono. Kowe kali-kali nyalano awake dhewe barang. Ngono nang kalah lomo ngono ae. Bagaimana mungkin kita dakwah nek kiai sunine medhit, kiai non sunni lho. Ketika wong lari ning aliran jare aliran apa ses? Engko kan nanti hisab pangeran iku mlayu perkara kowe medhit ora perkara apa-apa, ora lara. Paham ya? Ini masalah. Makanya kalau baleni malih ya. Syariat Islam itu komplit, termasuk aturan hak dan batil, tapi juga aturan dakwah. Makanya kalau terima kasih ya, sama ulama-ulama sekarang itu sekarang ada rumus, ada fiqhul ahkam, fikih yang menentukan hukum ini haram, ini halal, ini mubah, ini khilafil aula. Tapi juga ada fiqhud dakwah, di mana dalam sebuah proses diperlukan satu toleransi, jenis apa fiqhud dakwah. Dan itu penting kita kaji. Karena dalam sejarah Makkiyah juga begitu, dalam sejarah apa Makkiyah. Ketika periode Mekah, zina itu tidak pernah halal. Kamu catat, zina itu tidak pernah halal. Maling juga tidak pernah halal. Tapi ada periode 13 tahun di mana Nabi tidak sering ngomong haramnya zina, juga tidak ada hukuman bagi pezina. Artinya apa?
tidak mendesak untuk membicarakan urusan zina, urusan maling. Karena yang mendesak saat itu urusan tauhid. Misalnya kamu dakwah di NTT. Tentu yang penting umat diajak ke logika bahwa tauhid itu lebih benar ketimbang trinitas. Ya hanya begitu saja. Kamu tidak mungkin langsung masuk ke urusan zina, maling, gento dan sebagainya. At-tadrid fi sunnah, proses dalam sunnah. Itu juga penting. Ini tahapan-tahapan dalam proses dakwah. Lah fatwa ulama termasuk fatwa yang begini-begini ini. Makanya dalam semua sejarah wali ini catat, mesti ana ulama formal, ana ulama sing ora formal. Dhisik ana ulama sing pro syariat kayak Sunan Kudus. Woi, selawase ra cocok misalnya Kalijogo. Kok Kalijogo pokoke wong Islam wis bener, mulane penggemar wong Yogyo-Yogyo. Termasuk ora usah salat dari salate Mbak Kali. Atine wis salat. Wala kan boyo lali salat 3 Klaten Jogja mbok kono. Sunan Kudus kafir cara dene. Selawase ra cocok. Ya tapi bagaimanapun, bagaimana mendakwai orang Islam kawasan Jogja, Klaten, Solo, golongane Tingkir, kalau tidak model Kalijogo. Nyatane ya tetep saiki Islam pirang-pirang, sing salat ya wis akeh. Paham ya? Itu dulu masalah betul. Sunan Kudus kiai fikih. Bahkan kula untuk cerita nggih dari lisan ke lisan dari para kiai. Sunan Kalijogo selawase tukaran terus mbek Sunan Ainul Yakin. Ke sisi tok ape gawe dakwah nganggo macan tengul. Napa jenenge? Wayang napa? Tengul. Wayang tengul lak bentuke fisik wong koyo patung. Haram. Goman swara sorotan udziba kok kon ngekek nyawa barang jero kiai kuno kan ngono. Akhirnya tukaran. Kalijogo sadar iku metode efektif. Walhasil akhirnya disuwarno kiai sepuh zaman iku Sunan Kudus, Sunan Ampel, terus ditenoni ya saiki sedengan wayang kulit. Mergo wong gepeng ora urip. Ya tetep ana wayang tapi kulit. Artine iku ya gepeng ku artine kan gak urip. Ana ora urip iku kan ora perlu kon ngekeki nyo, iku setengah-tengah. Lah Sunan Kalijogo muni syahadat kan iku lemah. Munine sekaten. Muni kalimat syahadat lho moh, muni kalimat sodo. Saking jawanisasi napa dene yakin putih ku sunat ya nganggone ireng terus. Kabeh foto wali songo putih kecuali Kalijogo. Dari TKB wonten napa? Kusumo. Yang tangga kula, bapak kula tuban Kalijogo tuban. Wong kula nate diburu tiang-tiang gara-gara terkenale bapak kula di warisan Kabionto Kusumo. Saiki warise kula nu tamune kathah. Golek kabine sinten Sunan? Zaman kula enak mun tak dol lek ngopi ya. Mau Gus. Barang apik tiba didol kok ngopi. Sing duwe aku terserah kula kan. Oh ngenyang wong tenan wong alim jujur bakat ono Kusumo. Payah tenan. Mulai dulu Abu Yazid Al-Bustami juga begitu. Mesti ada ulama yang di kampung-kampung. Sama tak ceritani ya, biar ulama syariat tidak terlalu ekstrim. Zaman Sayyidina Umar jadi khalifah. Khalifah resmi yang ditunjuk para sahabat. Dan saat itu belum banyak konflik. Ya, belum banyak apa. Itu Sayyidina Umar mendapat amanah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar, saya punya umat. Dia adalah orang terbaik di zamannya. Ya, saya punya umat, dia adalah orang terbaik di zamannya. Namanya Uwais Al-Qarni. Kalau kamu ketemu dia, salamku untuknya. Dan kamu harus minta doa supaya husnul khotimah. Terus dari Umar, pakai Fabi. Kula ngertosi sepundi. Dekne udah penyakit baros. Fa'adhabahu wa ila maudi ad-dirham. Walhasil ning gone Katifil Aisar ada bekas penyakit baros tinggal sak napa? Sak koin nggih, cara sakniki napa? Sak koin. Ini kula cerita. Dia punya ibu sendiri hidup di kampung Angon Wedhus. Walhasil Umar tiap ana tamu ya diblodori. Paham ya, anggar sing raine mirip-mirip ngono. Nah ora kutil kan maksudnya iku. Ora mau diadir. Mboten iki kula cerita ben sampean ngerti. Walhasil akhirnya suatu saat itu rombongan Uwais Al-Qarni dari Qurun Al-Qarni. Niku sowan Sayyidina Umar. Ketika ketemu sesuai sifat itu, Sayyidina Umar nangis gitu. Uwais Al-Qarni mboten purun. Walhasil akhirnya yang memerintahkan ini Rasulullah. Uwais Al-Qarni purun nangis mesti tunai. Lalu sing antik apa? Sayyidina Umar tanya, "Ya Uwais, saya ingin waktu supaya kamu mau ketemu saya." "Enggak ya Umar, ini harus pertemuan terakhir. Ini harus pertemuan apa? Terakhir." Walhasil semenjak itu tidak ketemu lagi sama Umar.
Artinya apa? Dan itu saya yakin, sama ndak usah anut kula, keduren anut makom kula. Dan resiko sama mesti rawani. Artinya begini. Ketika orang dengan izzatil Islam, ini catat betul. Misalnya wong dadi kiai gede, kados kiai kula misalnya Kiai Memun, kados Hasyim Muzadi, kados Gus Dur, kayak kiai besar. Jangan-jangan nikmatnya jadi kiai besar oleh umat loh, oleh umat tidak oleh mereka ya, jangan salah paham. Oleh umat ditafsirkan wajar dong mereka senang jadi kiai, dia mobil mewah, dia duit akeh, pengaruhnya gede. Misalnya Habib Lutfi, orang-orang yang punya pengaruh, Ki Hamid Pasuruan umat. Artinya apa? Mereka, aku yakin mereka orang-orang soleh yang bisa nikmati keberhadiran Allah Subhanahu. Tapi umat tetap membaca mereka, bagaimanapun ada fasilitas. Umar sebagai khalifah punya pengaruh, punya uang, punya otoritas. Bagaimana dengan fakta bahwa Islam juga mengajarkan orang hanya nyaman hanya satu, dengan Allah, dengan kebenaran. Tapi dengan percontohan orang-orang kayak Uwais Al-Qarni, maka Islam utuh. Ada penjaga syariat kayak Sayyidina Umar, Habib Lutfi, Kiai Memun, Ki Hamid Pasuruan. Orang-orang jadi sentral, secara teori sosial jadi mercusu. Tapi ada orang-orang yang menunjukkan bahwa dia bisa bahagia hanya dengan kebenaran. Paham ya? Akhirnya umat kan enak. Lho kados kula nu ngrasakno tenan. Kula nu nganti saiki rong tau jeneng imam masjid. Padahal imam wae desungkan. Kula nggih mboten nate pidato. Kula besok ya sing pasar be anak kula dhewean mboten ngajak pengawal. Saya tunjukkan kepada umat bahwa ajaran Islam yang sebenar yang bisa membahagiakan adalah senang pangeran titik. Dan kewajiban dasar dalam Islam wong kon rumah anak. Soal pengaruh aku, saya ngomong ini jujur loh. Saya punya pengaruh kalau ngaji ya ngaji saya banyak. Tapi saya tahu betul yang kewajiban pada saya, yang hakiki hanyalah saya pada anak saya. Awaladin soleh. Kau nona hadis bakas santri. Rabbi habli miladunka dzurriatan thayyibah. Ora ono tulaban. Ora ono ning Quran hadis bakas santri. Ketok tangan pun ono. Paham ya? Artinya apa? Kalau santri-santri punya cita-cita kayak kiainya, mati dungo, itu kan terbayang kiai yang mulia, kiai yang dapat suanan banyak, kiai yang dijujuki wong akeh. Itu bahaya sekali, kok nak mulai rada di ngono mutung. Perempal-perempul. Aku ngalim lah ora ana kiai, ora dadi kiai. Loh, untuk jadi kiai itu kan gampang. Orang nikmati sholat, nikmati ibadah, nikmati kebenaran, wis hakikate kiai, paham ya? Malah dekne gento nak nyaratno enak ngenteni mul. Kula nganti saniki bayangno saniki umpama sampean saiki kuwabe lho ora seneng kula. Kula nek ndak ada masalah. Kula kok krungu kabar saniki sing seneng jenengane bubar kabeh. Sami sekolah zarah kula mboten susah. Hakon lho. Hakon wah mboten susah. Karena saya harus melatih diri bahwa kebenaran Islam Uwais Al-Qarni mau tukang angon wedhus ke rumah ibu. Agar esuk dagangan ning pasar nak badi dienggo ke rumah ibu. Tapi dengan begini dia walinya setingkat Sayyidina Umar. Karena apa? Itu tadi menjadi percontohan bahwa untuk menjadi hamba yang baik tidak perlu semegah Umar, tidak harus semahal Umar. Sama tidak usah niru ya, masalah itu Isra Mulya loh, ya artinya ya sudah. Tidak usah niru, ini hanya pelajaran saja. Tapi nak kula pancen tak tiru tenan. Artinya tak tiru, biar saya hidup saya itu murah. Lu tanyakan istri saya, pulang sering kode bojo kula, "Dek, aku nak mati langsung pendem. Rasa ngenteni iki gede, pakai kuburan jero terus pendem." Ya ora usah ngundang wong, ya ora usah disolati. Nek anakku ning omahe kon nyolati, nek ora ya wis. Oh, ora usah repot. Lah nek sing tepat tepung kathah, ini jelas sudah urusan dengan saya. Yang penting aku kepengen anakku nyolati. Dengan demikian kita biasa jadi kiai yang muda. Aku mudah bahagia karena punya anak, seneng anak sudah. Coba kalau saya menargetkan bahagia ngenteni umat yang banyak, ngenteni loyale ra genti ning kiai liya, partene ora genti partai tokoh liya. Lara ati, paham ya? Wes lara ati ra bener cara penge. Begitu juga era Abu Yazid Al-Bustami, dia juga punya teman wali sing tukang ngancani preman-preman. Nanti kula critakno jenengan. Jadi Abu Yazid Al-Bustami saking ainul yakin nang swarga takok pangeran Gusti, kalau saya di surga temannya siapa? Jadi ora takok mlebu ta ora, tapi kalau saya di surga itu temannya siapa? Kalau dia ini yakin kelasnya itu tidak ada yang bandingi. Jadi dia ini dua kelas yang ora ono sing banding. Sampai pangeran walhasil dijawab si A misalnya. Ya Rugen misalnya. Rugen iku atokan cekak gawe piring Jepang iso ora tau ketunan. Ya preman sithik-sithik nyeraine sik preman terus walhasil terus barang dipethuki pas ning warung wong minum-minuman.
Ya dene mboten minum nggih ngombe banyu biasa, banyu putih. Kancane udah minum kabeh. Akhirnya Abu Yazid balik kanan. Jangan-jangan ngipi saya salah. Mosok koncoku ning swarga kok wong ngono iku. Pas sampai balik kanan diceluk, "Ya Abu Yazid, ya betul, saya teman kamu di surga." Akhirnya tak kok ya. Kowe iku walim kelas atas, kok kelakuan ngono. Kula ngancani wong minum-minum niku dalam proses dakwahi mereka. Iku separo wis tak tobat. Sing separo tugasé jenengan mriyang. Awalane mriyang wali resmi kon nobatno wong mereka. Jadi gampangane umate Gus Mek tekan mimpin Hasim Muzadi. Paham ya? Abu Yazid terus ngetokno wali ini. Iya. Umatem kon delok raiku. Nak ora tobat aja undang Abu Yazid. Delalang. Hei umatku, itu seorang wali Abu Yazid. Lihatlah wajahnya. Langsung tobat kabeh. Ngene alamate kiai nek tau nobatno wong. Ana kiai kok ora tau nobatno wong, ora ana wong sing tobat krana wajahe ta suarane ora pati kiai. Paham nggih? Ora pati napa? Iya. Tugase kiai nobatno wong ora ana sing tobat malah kepelayon. Iku ora pati napa? Contoh lagi bahwa orang soleh itu tidak harus berkecimpung mimpin itu cerita terbesar adalah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Nabi Musa itu dengan segala reputasi, revolusi ngalahkan Fir'aun, menyelamatkan Bani Israel dari cengkeraman Fir'aun. Tapi ketika Nabi Musa merasa orang terbaik, saat dia khutbah ditanya siapa orang terbaik, ya Musa saya. Sama Allah diingatkan sama Nabi Khidir. Itu hanya orang sendiri di tengah laut. Artinya apa? Untuk orang menjadi soleh harus punya pengaruh kan? Tapi Khidir dewean. Tapi saiki wong kejangkitan penyakit. Kiai sukses sing pengaruhi akeh, jamaah akeh, nak wiridan akeh, istighosahan. Lan kula nu tak latih tenan. Kula nggo gak ditegir ngalim mboten purun, mulang ngeten-ngeten. Saking nak sing mulang ra kula ketoke malah keliru. Kaya misale sing Jadi itu saja masalah itu. Ya misalnya sing motor rujuk era karu-karuan. Tapi saya tetap menjaga energi ala Uwais Al-Qarni hingga detik ini saya jaga. Biar saya mudah ikhlas. Islam itu gampang. Dengan kita tidak mentargetkan pengaruh, maka mudah syukur. Kulo nu ngrasakno tenan. Wong kulo anggere teng mriki nggih ubal ngebis, didoseki wong kaya wong awam kadang dipisoi tiyang. Cara-carane enak tenan. Artine nggih nyaman tenan. Kadang nggih dipisoi wong, kadang macam-macam cara-carane. Nah, kulo teng pasar biasa dipisoi wong nggih biasa. Ya kadang ngertos, sesuai ngerti nek iku putrane bapak. Wong iki sepuro iki kula biasa. Wong kula boten biasa, boten apa-apa. Nggih biasa. Wong kula nak teng sarang termasuk kiai. Wong nate ngebis mau dipukuli tiyang mergo ngrasa luwih kiai timbang kula. Anak kula teng pondok sarang ngalim ngeten-ngeten. Padahal kula gurune batin. Wah, maten. Wah. Saking awam kula, maksudnya karena saya dipilih ngajak anak kula ya nggo dadan sitok ngono. Guyon mbek anak kula wis wong awam cekek. Situ bukan apa, bukan saya apa, untuk menjaga energi. Bahwa khazanah Islam itu ada tokoh formal kayak Sayyidina Umar, Nabi Musa, kayak Kiai Memun, Habib Lutfi, ya siapa lah. Kalau di sini mungkin kados Kiai Nawawi, banyak Kiai. Enggak apa-apa, itu harus kita jaga, kita hormati. Terus Mbak Nawawi, Mbak Munawir, Mbak Arwani kita hormati. Tapi jangan lupa Kiai Humul ini juga menjaga stabilitas agama. Dan itu di Wali Songo dicontohkan anane Sunan Muryo. Sunan Muryo itu satu-satunya sunan yang mau kumpul uang. Memilih kuburan di dhuwur gunung angel ra karuan. Artinya kita ini harus kaya sekali dengan khazanah-khazanah perilakunya para orang-orang Tapi kenapa kamu milih soleh-soleh yang duwe akeh? Jangan-jangan kowe wis kriminal, paham? Wong aku sing ngalim ora milih soleh sing ngono kok kowe ora ngalim kok milih soleh sing duwe akeh pengaruhe. Lan kula nu sakniki nu sumpun nang urip kula wis final. Kula nganggep urip kula pun final. Mana dari bojo kula nu tidak kula mati. Kula nu nganggep urip kula final. Artinya saya itu sudah nganggep Islam itu final. Umpama aku Islam itu kelebihannya kan gitu. Umpama dhewean ya nyaman, kumpul wong ya nyaman, tengah-tengah ya napa? Nyaman. Mulane jari Hikam ketika mendidik Humul. Bagaimana saya butuh orang saat saya lahir juga sendiri. Engko aku ketemu pangeran dihisab ya sendiri. Engko ning jero kuburan ya Aku tanggung jawab ning arep pangeran sendiri. Engko aku dipendem ya sendiri. Aku pas lahir ya sendiri. Aku pas mati ya rohku dicabut ya sendiri. Engko aku butuh wong lha apa?
Tapi sekarang manusia semenjak ada teori ilmu sosial itu kulino didikte betapa pentingnya pengaruh relasi jaringan. Wah, teori bulat kok mbok not. Paham ya? Pembulatan teori ngono apa? Lha sakniki ya Rembang kados ngene rame-ramene badhe pilkada. Wah, akhir kiai disowani kandidat-kandidat. Lah niku kandidat kula niki untuk bocoran. Paling sumpek nak pesan jenengan. Wes kabeh kandidat takok toko-toko arah-arah kasus. Padahal cara kula disowani nggih purun, tapi kita tahu kula luwih nikmat tak dolaran mbek anak kula. Kita kandhani asisten. Ya ora apa-apa rene, tapi aku ora janji ketemu. Pokoke pas dolaran mbek anak tak dhisikno anak. Muga cara Quran niku bupati mbek anak iku dibakasi hubungane wong tuwa kok mbek napa? Kok kowe bupati dolan apa tau dolan mbek anak menang anakku. Aneh lho Gus. Ora aneh pancen ngono cara Quran dibakas wae anak. Ning Quran dibakas kewajibane wong tua mbek napa? Anak la tudara walidatum biwaladiha wala mauludul lahu biwaladi. Engko nek wis mati zaman tabnu adam ing kota amaluhu. Engko termasuk ya awaladin salihin. Nabi-nabi susahe Rabbi habli miladunka dzurriatan thayyibah. Ora, iku ilmu-ilmu kiai-kiai anyar sing nuruti nafsu, ana pentingnya relasi, jaringan macam-macam. Ya memang penting, habli minanas itu penting, tapi sepenting-pentingnya itu masih penting sing fardhu ain, rupane malah kadang ngamuk anak. Aku ning jowo dihormati, kuwi anakku malah ora hormat aku. Lah manjen nyai ning jowo mbek anake ora tau nyai kok. Paham ya? Ambek tamu ramah anak disentak. Dolen. Paham napa toh? Dolen. Mesti wae anake ra pati taat. Wong anake sering disentak demi wong li. Wis kali-kali wong liya disentak demi anake. Bareng anake ra hormat, wong aku ning titi dihormati malah anakku dhewe ra. Wis salah iki. Lho kula nganti sakniki sore anak kula tak jak piye nganti sakniki. Bukan apa kula. Kula kepengin niru tradisi wong saleh-saleh dhisik. Nabi Musa, sinten Uwais Al-Qarni mendapat kehormatan gitu perkara ngrumat ibu. Kanjeng Nabi sering cerita, ana wali sing nak sowan wong ditolak iku dadi wali mau perkara ngrumat anake jare Kanjeng Nabi. Mane ngendikane Kanjeng Nabi ana wong kerja ning pasar adol kayu kok mulai nggo nafkahi anake bojone iku hakon ala Allah untuk mencintai dia. Dan ternyata kewaliane Uwais Al-Qarni sing model humul, model tertutup setingkat kewaliane Sayyidina Umar. Nabi Khidir sing tanpa pengaruh muamen wiridan ning pinggir laut dianggap setara mbek Nabi Musa sing tahu revolusi, tahu de prestasi ngusir Firaun, nenggelamno nyatane derajate dipadakno Nabi. Artinya begini loh, jangan-jangan kita mengidolakan ulama besar itu bukan karena keulamaannya alimnya ndak, tapi karena kebesaran. Buktinya saat kita mulai orang jadi kiai mutung. Padahal untuk jadi kiai itu gampang. Kowe nek ijek salat subuh, ora selingkuh, ora domino, ora togel iku ya kiai. Sing darani kiai sapa? Sing darani wali ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ya mu alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ora ana tarife wali kiai. Alladzina lahum tulab sing duwe santri. Alladzina lahum thalabah sing duwe murid ora. Lan kula sedurunge nyai ning sampean wis kiai. Mulai sakniki anggere sampean wis salat subuh ya 2 rakaat. Zuhur ya 4 rakaat. Pokoke sing wis kaya ijma' ulama, sampean kudu yakin nek wis kiai. Anggap ae kaya Uwais Al-Qarni mbek Nabi utawa kancane sinten Abu Yazid Al-Bustami. Ini penting kula aturaken karena tren sekarang mengukur kiai sukses dia itu dipengaruh. Itu keliru besar. Tidak ada itu dalam tradisi ulama wali. Sama tak cerita nih, zaman Kiai Hamid Pasuruan terkenal wali, Pulau lu tahu banyak tentang beliau karena gurunya bapak saya, sepupunya mbah saya. Mbah saya itu punya bapak namanya Mbak Idris, itu adiknya Mbak Abdullah, abahnya Mbak Hamid Pasuruan. Jadi saya tahu banyak cerita beliau. Beliau kan orang Lasem, masih misanan kalian Mbak. Niku nggih hormat sama wali-wali humul. Zaman itu beliau masih hormat jenenge Gus Ud Sidoarjo. Juga hormat jenenge Mbah Muhammadun Pondowan Padi. Artinya wali-wali populer sebetulnya yang hormat sekali sama wali-wali humul nggak terkenal. Tapi kita kan mesti milih yang terkenal saja. Paham ya? Padahal wali-wali yang terkenal itu hormatnya bukan main sama wali-wali yang Sinten sing aran I'anatul Thalibin Sayyid Zaini Dahlan. Niku gurune sing aran sinten
Gurune sing aran ya Anatul Talibin. Anatul Talibin dikarang Sayyid Abi Bakar sinten Syatol. Niku muridé Sayyid Zaini Tahlan. Nggih, muridé sinten? Sayyid Zaini. Iku dhe kanca wali ning pasar Bakul Kerabu. Iku angger Jumat ditiliki. Yo guyon. Suwe-suwe santrine gak trimo. Santri kaya Mustofa ora gak trimo. Wong alime ngono kok dijak guyon mbek bakul napa? Kerabu. Moga Jumat ditiliki. Sayyid Zaini sing rono. Dhewe takok. Wong ngoten jangan tidak itu. Iku kancaku wae. Wong sing ilmune banding aku ya wong iku. Mikir murid. Lah iku Jumat berikute ditiliki meneh wis ra ono. Mau sempat misoi Said Zaini. Kowe nyianati aku. Itu ketika ada orang gitu. Imam Syafi'i gitu. Imam Syafi'i itu orang alim kaliber. Dia itu kalau ijtihad hukum kok belum dikomunikasikan dengan Saiban Ar-Ra'i itu belum mantap. Imam Syafi'i itu mujtahid hukum, tapi kalau dia ragu, itu ngenteni kancane jenis Saiban Ar-Ra'i itu kang angon wedhus ning desa. Woi nek dikomunikasekno niku mantep. Dan itu mungkin setiap zaman mesti mungkin. Lah kula nu ngalami. Kula kan sering teng pasar. Ana mobil mau mandek. Ya hormati kula nggih biasa pakai sukum. Lah cara wong sira ro nek kula numpak dokar, cara ora ro kan wong numpak dokar dihormati wong numpak mobil. Tapi perasaane numpak mobil kan tetep ngakoni kula wong alim. Kula nu nate badhe teng Pertelon iki kisah nyata. Nggih teng Pertelon badhe bubal ngenteni mobil. Ya ana sing roh nak kula, Gus ana sing ra roh walhasil. Wonten mobil kiai gede mandek wonten kula. Mboten sareng kula. Ya wong janggal. Itu mungkin dan itu menjaga peradaban sehingga yang besar tidak angkuh mergo ana kiai-kiai sing humul. Cuma kula niku humule rapati sukses. Mari sing muncul-muncul niku mari ra jelas sing bareng. Itu bagus itu untuk menjaga energi syukur biar orang itu syukur jadi kiai tidak gantung pengaruhnya banyak, nggak gantung punya santri banyak, tapi nyaman jadi kiai karena ngugemi kebenaran, meyakini apa? Kebenaran. Dan itu penting kalau aturaken. Lalu kula nganti sakniki kepengin ngoten. Cuma ora sukses. Artinya kayak kula nanti ditetir tep murid. Ya dipengaruh dulu Mas kula mbek tamu ya rapati hormat. Kula mbek wong ya rada angel petuane. Tapi untuk takdir kayak kata kula nu takdir. Sebenarnya itu tidak pilihan saya, artinya tidak pilihan. Tapi ini perlu kula aturaken biar khazanah-khazanah Islam sing teng NTT teng Ambon itu masih. Kula nate diceritani Kiai Maimun. Zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid niku setiap begundal dibuat teng fak-fak, teng Irian apa? Jaya. Sama seperti Inggris, orang-orang nakal dibuat teng Australia. Niku nak dirunut ada misi dakwahnya. Ternyata dari Irian itu turunan Arab itu banyak. Sehingga ada Islam teng Irian nanti dok Timur Leste, yang dulu masih Timur. Malahnya PM Timur dia namanya Mar'in apa? Al-Qadiri ini wak turunan apa? Arab. Wong Timur Leste kok tahu di WPM turunan Arab. Ini berko zaman sinten Harun Ar-Rasyid. Ini begudal-begudal dibuat teng fak-fak, napa? Teng fak. Ini anak turunnya termasuk tokoh-tokoh sing teng putih, teng Timur Leste, teng putih. Ini wonten sejarah. Artinya apa? Apapun humulnya perjalanan umat Islam tetap barokah bagi yang lain. Tapi kenapa kita harus cari yang terkenal? Kiai-kiai humul barokah. Tapi aja kelainan terus kuper loh, guys. Terus percaya ngipi jimat lah. Mari saiki ku angger humul identik perkara jimat sampai napa? Kere. Humul perkara ning gunung budak ngenteni apa? Nah, iku sing repot iku ora humul klenek jeneng. Nak humul nek mati Allah ora kok nek mati ngenteni keris ceblok, paham nggih? Humul kok perkara ngenteni napa? Keris. Lah niku artinya begini nggih, kula matur kula bulan baleni. Zaman Ki Hamid Pasuruan niku wonten jenenge Gus Ud Sidoarjo. Zaman Ki Bisri terkenal ngalim. Niku sering diskusi hukum ambek jenenge nak boten lepat niku subhanallah. Wa kiai tangga Ki Mabrur. Ngalim-ngalim wong Rembang Kota namine sinten? Ki Mabrur. Zaman Mbah Zubair terkenal Mbah Zubair Abe Bangun. Niku nggih sering diskusi kalian Mbah Kula. Di Mbah Kula nggih muridé Mbah Mahfud At-Tirmidzi. Bahkan dulu ketika naskah Mbah Mahfud At-Tirmidzi hilang itu dulu dicari di Lasem. Di kiai yang saat itu belum terkenal karena masih Gus. Ya niku jenenge Mbah Mansur. Niku murid Mbah Mansur bin Khalil. Lah Mbah Khalil itu santri sing katibnya Mbah Mahfud napa At-Tirmidzi. Jadi banyak sejarah-sejarah di mana kiai-kiai top harus berburu sama kiai-kiai
humul nggih, kiai-kiai napa? Kiai-kiai humul. Lah sakniki sing dadi repot kan sing kiai top nyepelekno kiai humul, sing humul perkara keris mbek akil. Lha iku padha masalah ini. Padahal andekan seperti cerita-cerita dulu Imam Syafi'i cari Saiban Ar-Ra'i, Sayyidina Umar cari Uwais Al-Qarni. Itu akan stabil Islam. Artinya stabil begini loh. Orang merasa Islam itu nyaman bukan karena derajat-derajat duniawi. Selama ini kita akan begitu. Wajar kiai wayem. Umatnya di mobil, di duit. Artinya umat itu belum bisa menafsirkan nak kiai ayem karena tingkat kecintaannya pada kebenaran. Itu maksud gue. Paham ya? Tapi dengan ada kiai yang tidak terkenal, dia rapati di duit, kok tetap nyaman, berarti kan bukti tingkat kenyamanannya dia faktor kebenaran. Dan dua kubu ini harus ada terus, paham ya? Untuk menjaga kestabilan Islam. Dan dalam semua sejarah itu ada, kulo punya datanya. Lu Abu Hanifah terkenal lu nembil gara-gara murid-muridnya. Abu Hanifah terkenal rumah samu koyo Imam Syafi'i boten. Dekne iku tukang kain ning pasar. Lu bedino ya dul kain. Adene wong alim, angger wong rono jebule ra pe tuku kain, perkara takok hukum. Angger wong debat ra perkara nyang-nyangan, bantah-bantahan ambek sing takok. Terus saya terkenal wong alim diadol kain. Akhirnya populer. Dadi dekne ku terkenal keulamaan iku kok toko kain. Akhirnya diabadekno saiki asline bakal kain ngoten mawon. Ya ana ulama terkenal liwat jalur toko napa? Sesuk tokone bangkrut mergo wong rono takok hukum. Niku sinten? Abu Hanifah. Saniki mboten rapati ngalim ngetokno kiyaine. Kula niku bertahun-tahun di kanca sing ora kula ngalim nggih kathah. Saniki yo getun mergo anak kula wong alim. Lah kaya kula wis repot kadung ngonangan niku repot. Muga-muga kaya roken humul. Mun kula terusaken nggih. Dadi wau nggih dadi fatwa ulama yang tidak ijma itu tidak harus diikuti. Wal ulama fil haqiqah umar fa ulul amri. Jangan sampai ketika takbir Allahu Akbar itu hanya kepanjangan, karena nanti jadi istifham. Apa? Misalnya Allahu Akbar kan jelas itu kalam khobar, kamu berikrar. Ya Pak, kalau mriki mulang ya, kalau tajwid itu kan urusan talaki, sama iso ngaji ini guru-guru tajwid secara talaki, karena tajwid itu nggak bisa diajarkan seperti ini, harus apa? Talaki. Tapi saya pastikan secara makna itu asal usulnya itu ya karena makna, bukan karena tajwid, asal usulnya karena makna. Ketika seorang mukmin, seorang yang sholat itu bilang Allahu Akbar itu kan ikrar dengan kalam khobar bahwa Allah itu Maha Besar. Ya sudah, harus hamzahnya satu, yaitu milik Allah. Karena bawa coba panjang. Jadi istifham kan? Jadi apa? Allahu Akbar. Apakah Allah itu Maha Besar? Jadi kan ya setengah kafir, tapi pit kafir wong goblok kan yo. Ya alhamdulillah kok sing makmume ya alhamdulillah ra paham wis. Pira-pira gelem ngimami. Ya tahqiqul hamzah, tahqiqul hamzah duri qiraah oleh seorang. Kal qiraah kan saduri qiraah oleh seorang marane iku qiraatin lan qiraah. Nggih kula terangno nggih dari segi napa masalah tajwid kan jelas talaqi. Nggih tahqiqul hamzah, tahqiqul hamzah itu kan kita punya guru. Kebetulan di bab-bab tertentu kita tahqiq, hampir rata-rata kita ini bacanya tahqiqul apa? Hamzah. Hanya ada beberapa yang pilihan kita itu idgham, juga ada beberapa yang pilihan kita itu tasil. Sing tasil sing masyhur napa? Ajamiyu wa arabi, kita baca napa? Ajamiyu wa arabi. Kemudian ada yang kita idghamkan. Misalnya dua hamzah, yang satu istifham, yang satu bawaan al. Kados Fir'aun ketika iman dawe malaikat Jibril al-ana waqad asaita. Dari kata apa? Al-ana apa? Al-ana. Sama seperti di ayat tahlil wa tahrim, ayat tentang halal dan haram. Niku Allah tanya, kenapa otoritas halal haram itu pada Anda? Seorang lagi, kenapa otoritas halal haram itu pada Anda? Terus Allahu adzina lakum, dari kata apa? Allahu ana te Allah iku adina ngeke izin sapa wa lakum maring sira kabeh. Ya, dari bawaan hamzah istifham, Allah bawaan hamzah napa? Al, atau hamzahnya lafaz Allah. Akhirnya diidhofkan jadi napa? Allahu adina lakum am ala wahi taftarun. Masa
urusan halal haram itu wilayah Anda, tapi itu wilayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Anda menghalalkan harus dengan otoritas nas dari Allah taala atau mengharamkan. Nah, sehingga jenengan ngaji Jalalain itu agar ada dua hamzah mesti komentari Jalalain itu bitahqiqil hamzatain. Paham ya, wa idkhali alifin bainahuma terus wa tahqiq wa tasil. Maksudnya ngoten. Jadi kalau tahqiq ya memang semuanya tetap dibaca apa? Hamzah. Nak dibaca tasil ya kayak a jamiyun jadi apa? A jamiyun. Dan seterusnya. Nah, kita harus bersyukur di masyarakat goblok ya alhamdulillah tenan. Alhamdulillah ngeten nggih. Ketika ana wong maca keliru iku delalah wong ya ora mikir nek iku diakibat salah. Ya, misalnya wong maca alhamdulillah kan berarti maknane apa ta puji kulillah kan iso setengah kabir. Iki baru kaya ra paham wis dianggap wong keselek ngono. Jadi ora paham ku penting. Mulane supaya nek sing biasa goblok wis tetep goblok kae. Ngoten barokah piyambak napa? Ana barokah napa? Piyambak. Sing biasa pinter ya pinter ae, engko nek pikun ya goblok meneh. Ya ben tawadhu. Apa? Ben tawadhu. Dan misalnya kados ngeten sing muin keras, ya fatul muin sing aran muin aku keras betul. Jangan sampai ketika takbir Allahu Akbar itu hanya kepanjangan karena nanti jadi istifham. Napa? Misalnya Allahu Akbar kan jelas itu kalam khobar, kamu berikrar. Ya Pak kula teng mriki mulang ya kalau tajwid itu kan urusan talaki sama iso ngaji ini guru-guru tajwid secara talaki karena tajwid itu enggak bisa diajarkan seperti ini harus apa? Talaki. Tapi saya pastikan secara makna itu asal usulnya itu ya karena makna. Bukan karena tajwid, asal usulnya karena makna. Ketika seorang mukmin, seorang yang sholat itu bilang Allahu Akbar itu kan ikrar dengan kalam khobar bahwa Allah itu Maha Besar. Ya sudah harus hamzahnya satu yaitu milik Allah. Ini bawa panjang. Jadi istifham kan? Jadi apa? Allahu Akbar. Apakah Allah itu Maha Besar? Ya itu kan ya setengah kafir. Tapi kafir wong goblok kan ya. Ya alhamdulillah kok sing makmume ya alhamdulillah ra paham wis. Pira-pira gelem ngimami. Dadi ngene kiye alim wis ora kiye alim wis bingung kabeh wis. Kula nu sering jagongan kandhani kiye alim. Diloroi terus dadine ku mutung. Alhamdulillah diloroi ku mutung dibar kok goblok terus. Tapi buat salah nong dia nih orang niat ngono, dia nih mencari takoki makna Akbar piye Allah Maha Besar. Saiki makna terserah sing krungu apa sing ngomong. Yo ora sing ngomong ora. Makna lho terserah sing ngomong ta sing krungu. Ya cerita wae, itu lafat-lafat yang dipanjang lo sidik itu panjang diakibat ke yang lain. Nak kita paham. Ini baru kira paham itu aman. Lalu kalau suwon sing biasa goblok ya tetap goblok. Kersane buatan kecangkeman, apa? Buatan kecangkeman. Nah, mereka nak biasa goblok maksa pinter yo repot. Akhirnya misalnya milih sunah Rasul sing diroi tok liyane koyo ora sunah Rasul yo repot. Asline rapati pinter maksa pinter yo repot. Kowe seneng Quran, saking seneng Quran ngrom seneng Quran deres mangsamu agar deres seneng Quran ora deres ora seneng Quran. Dal wong lagi zakat itu berarti ya lagi Quran di mergo atus wong sing lagi mijeti ibuke misalnya utawa wong masakno ibuke ya lagi Quran ya mergo wabil walidaini sana. Lagi maca deres terus wabil walidaini sana mbokmu bengak-bengok kepleset. Dadi macanane Quran tapi prilakune mboten apa? Quran. Itu kan jadi repot. Nah, tapi wong rom seneng Quran iku ukurane deres anggere deres mbok anggap seneng Quran. Ora deres ya. Jadi ya pancen yo goblok ku baru kamu nangan. Nak sing biasa goblok ya monggo dari awal rencana Allah itu akan al insanu zaluman apa? Zaluman banget do itu jaulan banget goblok. Ya alhamdulillah sesuai rencana Tuhan. Itu kayak manusia itu akan al insanu zaluman banget. Zalimir ke zalim anut wazan mubalaghah jadi apa? Faul ya kan zalim biasa anak zalum banget zalime
Jahil bodoh biasa, bodoh sing standar. Nak jahil banget bodoh. Jadi keren loh. Maksudnya nak persaingan antara orang bodoh keren. Jadi mana ketemu mergo bodohnya papan atas. Bodoh ku ya ana kelompoke no. Ya monggo nak damel partai. Mungkin kalau ketuane. Nek aku ketuane wong ora ngandel kowe ngandel kok. Tapi sementing urip wis pokoke sing seneng pangeran nggih nek ditakdir bodho ya nek iso dilangi nek ora ya aja dadekno bodho sing keminter nggih Pak karena bikin pelaturan yang sepihak. Wong bodho sing keminter bikin pelaturan sing napa? Sepihak. Misale senenge salat jamaah kaya jamaah iku fardhu ain. Nek ora jamaah kok mesti salah. Padahal riyen Kanjeng Nabi ditakoki wong desa kula niku seneng wedhus, seneng unta, urip kula teng hutan. Jadi rapati sholat jamaah ning masjid. Kadang jaraknya berkilo-kilo. Nabi gandeng mawon dia pokoknya nak wae waktu sholat teko kowe azan terus sholat dhewe ngene. Lah jenis kaya iki kon jamaah ra sido Islam malah repot. Pamane nak pas jamaah terus kebune ilang malah nuntut Islam malah panjang. Duit kas masjid digo bayari wedhus ilang. Gara-gara jamaah wedhus yo. Ilang ya sebarno ngono ngisane ngono no. Kok ya ana sing sregep ngimami, mergo ketua takmir itu lagi pengurus masjid. Sekali di PHK ya mutuh. Pancen sregepe jamaah mergo sedang pengurus apa? Masjid. Ora pengurus ya wis. Dangtek no. Ya ana sing ora ngajar. Dhuwur sing ngimami iki, asar sing ngimami iki bareng aku jamaah dhuwur dalem imam asar ra cocok. Ya wong akeh no. Ya wong akeh. Ya macam-macam. Nah, tapi kalau pastikan, kadang-kadang bodoh itu ya ada hikmah. Wow. Wong Allahu Akbar didawakno ya ora ono sing komplain. Sing komplain nak muin mergo wong pinter. Mulane jare sing kiye-kiye Jawa nak maca muin ono-ono wae sing aran muin. Wong Jawa ku ora ngefek ngono. Wong Jawa dikandani Allah, apa? Allahu Akbar. Kan gak ngefek to. Duka nak wong kudus ora roh. Sing misale ning desa-desa ngefek gak. Mboten. Santai ya. Ya pancen ora nak salah. Sing maca ya ora nak salah, sing ngrungokno ya ora salah. Dadi alhamdulillah padha. Kadang kula gitu protes iya. Gus bodho kok alhamdulillah. Lah alhamdulillah sapa ora lillah. Bocah kok geblek. Lah alhamdulillah selawase ya lillah betul. Bocah kok tauhide jeblok. Gus bodho kok alhamdulillah. Ya alhamdulillah sapa nak gak. Selawase alhamdulillah. Nah alhamdulillah sapa Kak. Bocah legowo ora gelem, gremeng ya tenan. Masa kowe ngene iki ya alhamdulillah. Ngaji hiburan ya alhamdulillah. Ya hiburan misale niat paham ya ora pati paham. Terus ngaji ku hiburan, di bang maksiat ya ngaji. Paham piye ngalamane ora roh. Wis jelas ra paham tak jamin ra paham. Ya jadi di soal meneh mbek muin bae di kadang-kadang dikai imat Allahu Akbar kan menjadi kayak lafaz jama' af'alun kan. Jadi ada beberapa kesalahan yang alhamdulillah itu masyarakat kita itu ora paham. Gara-gara paham ora ono komplain. Jadi ra perlu rapat masjid mem-PHK imam. Ya nak ning Kudus, ning Rembang, sing ning Sarang daerah-daerah wong alim di PHK ono gentine, ning desa. Di PHK gentine luwih goblok. Utawa di PHK jebule iku wakife wak tanah, bariku masjide disita malah. Jadi kompleks no, asli masyarakat itu kompleks. Repot, sebarno. Penting sholatnya gak ada ngetan, keribetan kiri. Karena memang yuk, lalu diceritani guru-guru teng desa. Kiri alumni Sarang nih mulang neng desa. Yo nak mbah tuwa wis tuwa wong kuno. Sholat tuh ngeten, ketune ngeten. Bareng angger sujud yo kena ketune. Wong kena ketune. Rumangsane dekne ditertibno. Mbah nak sujud yo butuke dibuka sithik. Jebule gak buka bathuk. Isoke ra sholat.
Mutok ya. Semenjak aku nek kapok ngloroi. Perkara bathuk wae malah akhire ra salat. Dadi teng desa ku komplain niku rugi ya. Mergo akibate fatal. Napa akibate iku? Jajal bojo mlora-loroi nek ra mulai. Ora ana kamu sing wong wedok diloroi tambah apik ora. Nak nantang minggat iya. Ya nak minggat ra apa-apa nek sing dirafak. Wong omah wae ndekne derajat wae ndekne. Tapi derajat ndekne kaya gus-gus debutan dadi mantune kiai kan ana bunyaine te ora ana kiyaine. Kiyaine sing centel to. Sing anak kiai sing wedok. Derajat numpang ini wis ora usah komplain. Nggih kula suwun nggih sing derajat-derajat debutan wis meneng napa. Cek numpang sugih, cek numpang apa? Derajat meneng. Tambah dirafak malah. Jadi biasa ya nek ana salah ya berusaha ditoto tapi kok sithik. Tepak ya balik ora tepak ya wis. Ngajine sewakanal insanu apa? Doluman jauh. Mana doluman banget dolime no. Jauhan banget pintune. Ya, jadi sebetulnya kalau kita fanatik lafaz, pilihan apapun tuh dia akibat makna. Karena tadi kalau kamu panjangkan itu bisa punya akibat seakan-akan tuh mat. Allahu Akbar kan jadi mat. Tapi masalahnya nak mbok arani mesti istifham sing maca ora niat istifham wae. Gegere merak karuan ndekne ora paham apa. Lah istifham pakaran opo ya ora roh. Ya tuh kali wong belah ngomong mbek bojone kasar. Sing bojone misale wong Jogja. Omongan kok kasar, dari wong belah ngomong kasar kok wiridan. Wong keloro wong belah-belah nak ketemu kancane, jancuk cek urip ta kon. Ngomong ngono iku wis kok wiridan apa? Ya ora gelo sing diomongi ya ora gelo, dekne ora niat miso. Ya senjen wong belah nak ngomong wis ngono. Lesu meni lesu gak wah semane lesu cucu muka dimae iku. Wah semane lesu. Padahal ya ora niat miso. Nah di banyak komunitas tuh begitu. Kadang-kadang wong Arab soleh lah itu ketemu kancane muni wailak wae kadang ya ora niat muni wailak kowe celaka ya ora sepenting kadang yo ngono kadang-kadang. Jawa Timur padha ketemu kancane, cek urip takon. Lagi misalnya wong Jogja walian peka kan orang Jogja itu kan peka. Misalnya tuh wong Jogja rabi wong Jawa Timur. Sing sitok ora tau belajar budaya kakuati no. Nah, anggap ae ngono. Maksudnya anggap ae wong salah ngono, beda kultur, beda budaya yes. Roe ngono napa? Napa? Roe. Nah, jadi lahan juga yurul makna itu ya sing fatal-fatal kaya anamta diwaca anam tu nek bangsa ngono niku wis muga disepuro pangeran. Aja muni halal, kan amne halal ngrubah hukum. Status ya muga-muga sepuro pengira. Status kok ngono ya pokoke ngono. Lah mbok arani halal nyatane salah. Mbok arani haram wong sing nglakoni karo. Ya muga-muga sepuro pengira. Ketika yang diwisuda takok karo penguji ini saya statusnya apa? Kumplot apa gini atas rahmat Tuhan yang Maha Esa. Mergo garap disertasi ra lulus hubung wong itu wek meh mati dilulus. Ari statusé atas rahmat Tuhan yang Maha Esa. Mestinya kan kategori ini memuaskan atau kumplot. Lah kan gak ono jenenge kabeh. Kayak kowe misalnya suatu saat dadi kiai atas rahmat Tuhan yang Maha Esa. Karena dadi kiai yang sebenarnya kan memenuhi kualifikasi. Alim, soleh, ranti kasus itu jenis dadi kiai atas nama kualifikasi. Nah kalau gue kan gak misalnya alim ora, anak kiai ora, apa ya ora? Berarti apa? Atas nama rahmat Tuhan yang Maha Esa. Jadi kita tahu kenapa kita dadi kiai atas nama rahmat Tuhan yang Maha Esa. Jangan sampai ya orang mesti maslahat buat kamu. Pas minta itu karena tomak kamu, khadun nafsi kamu, serakah kamu, tapi nggak tahu diri, pantas taora dengan permintaan. Kayak gue misalnya jongo jadi wali, iso ora tersinggung, bocor atau tirakat atau jalur jadi wali. Tapi gak dongo ya Allah tersinggung, kere ra tau dongo. Jadi orang kalau ndak wali itu sudah keliru terus. Jadi gue di sepuro, tapi tak kira itu akeh
Ya jajal gitu ngajuk wali kok Sabtu Qadir Jilani. Kira-kira Allah tersinggung ngapa nyembah? Kira-kira tersinggung. Tapi misalnya kira tahu donga kepengen kau Imam Syafi'i, apa ya tersinggung? Bocah ora di idola. Terus piye satunya rawan kabeh ora sing aman. Ora usah kuwatir likuifaksi, ora usah kuwatir meteor jatuh, kabeh ya potensi napa? Potensi semua. Sehingga ini sedikit saya ijazahkan. Suatu saat kata Rasulullah, saya yang Mu'ad melihat kamu hanya sejengkal di depan para ulama ketika nanti di akhirat. Terus Mu'ad tanya, Rasulullah tanya, kenapa kamu hanya satu jengkal dengan derajatnya para ulama ketika sowan Allah? Jawabnya Mu'ad, kamu punya amal apa? Jawabnya Mu'ad, ya Rasulullah, saya tidak pernah melangkahkan satu kaki, kecuali saya tidak pernah yakin apa bisa melangkahkan kaki yang satunya. Dan saya tidak pernah mengunyah satu makanan, kecuali saya juga tidak pernah yakin apa bisa menelannya. Dan saya tidak pernah bernafas satu nafas, kecuali saya tidak yakin apa bisa nafas berikutnya. Saking dia tergantung ta'aluk semuanya sama kudrahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ini kan sok. Kalau makanan sudah di depannya kayak pasti bisa makan. Kalau dia sudah sehat, jalan seakan-akan pasti bisa meneruskan. Padahal 0, sekian detik, gue melaku dihantam mobil ya selesai. Misalnya stroke ya selesai, tidak bisa jalan. Sehingga para wali-walinya Allah itu orang yang filah gotin min lahadotagi. Setiap kedipan dia, setiap perilaku dia, itu hanya ta'aluk ambil Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang risiko makom ini, ya semua makom tak ada risikonya. Risiko makom ini itu biasanya dia lupa doa. Kenapa lupa doa? Karena doa itu terdefinisikan. Tak wari ilmu hakikat, terus rumah serah paham lah, tak ulang no. Ya risiko ilmu saya ingatkan. Ilmu itu kan ada dua. Ada ilmu yang karena didefinisikan. Dan itu akhirnya menjadi masalah. Sebenarnya ilmu itu tidak perlu definisi. Kedua, ilmu yang kita rasakan. Misalnya gini, kalau saya tanya, kamu pernah nggak minta jadi punya uang banyak? Nggak tanya, pernah nggak minta? Terus artinya minta itu apa? Terus kita mendefinisikan, menengadahkan tangan, bilang ya Allah, saya minta uang banyak, saya minta ingin beli mobil. Itu namanya apa? Tidak jauh saja. Doa kan? Itu kesalahan kita. Kesalahan kita mendefinisikan doa itu misalnya menengadahkan tangan dan memohon dan menyebutkan permohonannya itu terus disebut doa. Tapi kalau menurut Allah, sistem tubuh kamu yang menghendaki punya mobil, sistem tubuh kamu yang ingin punya uang banyak, reaksi tubuh kamu yang terhinakan karena ditagih orang atau butuh uang, ini menurut Allah ya sudah kamu itu peminta-minta. Saya ulang lagi ya. Sehingga menurut Allah kamu minta tidak minta ya tetap berstatus peminta, pengemis. Nah, orang-orang yang sudah wusul, meskipun itu kondisional ya, tidak selalu. Itu ya dia pikirannya menengadahkan tangan apa enggak ya sama saja tubuhnya merasa minta. Sehingga dia tidak perlu mengekspresikan minta. Nah, terus orang yang fikih bilang seperti itu tuh sombong, wong kok gak tahu donga. Sebetulnya keliru vonis orang fikih. Bagaimana mungkin dikatakan sombong? Dia reaksi tubuhnya, elemen tubuhnya sebetulnya meminta. Dia tidak berkategori meminta karena ilmu kadung didefinisikan kalau minta itu yang seperti ini. Itu kan lama. Nanti kalau suatu saat Indonesia yang kuasa itu terlalu NU atau terlalu yang tidak NU, lama-lama ada definisi. Misalnya yang dikatakan tahlilan itu apa? Ya bid'ah, Nabi tidak pernah tahlilan. Sahabat tidak pernah nahlilin Nabi. Malah nggak ngaji Nabi jadi tahlil. Mana nih tahlilan jalukno sepuro mayit, ngaji Nabi jalukno sepuro. Sehingga dengan tradisi itu tahlil itu masuk definisi bid'ah. Karena nggak pernah dilakukan sahabat dan para tabi'in. Ya salahnya kamu definisikan. Tapi kalau udah kamu definisikan, diarani tahlil, ya mau la ilaha illallah. Terus, mungkinkah satu bacaan la ilaha illallah dilarang? Wong ra oleh maca kalimat tauhid. Jadi misalnya tahlil itu nafadno kalimat tauhid. Oke, tok orang ora iso dilarang, tapi nak
Tahlil iku mitung dinane mayit koyo budo. Sangane kriminal. Enak. Ya sudah seperti itu. Makanya banyak orang salah itu karena ilmu kadung didefinisikan. Nah, definisi itu sebenarnya tidak mengikat dalam banyak hal. Ini penting saya utarakan. Ya karena seperti itu. Makanya itu masalah-masalah besar antara kita dan firqah-firqah yang lain, masalah ahli sunnah, terus masalah yang lain-lain. Memang ya sudah seperti itu. Ya saya ulang lagi ya. Hanya ngutip Habib Abdul Haddad. Jadi syair itu sebenarnya ada di Diwanul Haddad. Apa? Diwanul Haddad. Diwanul Haddad itu syair-syair Abdul Haddad. Misalnya kamu lapar, perut kamu kan mereaksi minta makan. Andaikan kamu itu Tuhan, kan kamu tahu bahwa perut kamu itu minta makan. Tanpa kita bilang, ya Allah saya minta makan, Allah tahu kalau reaksi tubuh kamu minta makan. Sehingga orang yang tidak minta pun asal makomnya makom yang ikror, mengakui kalau dia butuh, ya namanya sudah minta. Tapi fikih kadang mendefinisikan sing darane minta itu misalnya madhep kiblat, terus menengadakan tangan dan sebagainya. Ya sudah kita sebagai orang pengikut ya yang ikuti fikih, yang ikuti tasawuf, sebetulnya itu definisi yang sepihak. Sehingga ketika Nabi Ibrahim mau dibakar Namrud, masyhur itu cerita itu. Beberapa hari mungkin bulan-bulan orang disuruh Namrud cari kayu sebanyak-banyaknya. Ketika kayu sudah terkumpul mungkin satu lapangan, Ibrahim mau dibakar. Pegawai Namrud itu bingung caranya mencalok Ibrahim. Mergo saking gedene napa? Api. Nak dicalok kok adoh iku ratok tengah. Nak diparekno iku kepanasan. Masyhur. Terus setan zaman itu orang akeh dadi setan tenan. Saya kan duplikate sakeh dadi setan ra tau muncul. Wong duplikate wis napa? Akeh. Singkat cerita setan itu muncul pura-pura jadi manusia terus ditemukan manjane. Manjane kayak semacam ketepil besar yang jadi menane dari kiai-kiai ketepil haram mergo penemune setan. Jadi ini tuh. Tapi nak manjanik penemuan setan itu betul. Walhasil terus dibikinkan satu manjanik semacam ketepil besar terus Ibrahim dilemparkan ke api. Lewat apa? Ketepil tadi idenya siapa? Setan. Nah ketika di tengah api itu unik. Kata malaikat Jibril datang terus tanya sama Ibrahim. Ya Ibrahim, apa kamu butuh saya? Butuh. Alakah hajah, apa kamu punya kebutuhan? Jawab Ibrahim, lah, saya tidak punya kebutuhan. Amma ilaika fala, kalau ke kamu ndak. Karena kamu makhluk, apapun keren kamu Jibril tetap kamu makhluk. Amma ilaika fala. Ndak maksudnya butuh ke Allah nanti saya nyampaikan. Mana dinya Nabi Ibrahim, kalau Allah ndak usah kamu sampaikan ya sudah tahu. Gua ambek Jibril. Oh, anak kowe ditekek tenan. Ya saya ulang lagi, apa kamu punya kebutuhan? Alaka hajalah amma ilaika fala, kalau ke kamu ndak. Ndak maksudnya butuh ke Allah, nanti saya sampaikan. Karena Jibril yang mentang-mentang dekat sama Allah dan tukang memberi informasi. Tapi kata Ibrahim, kalau ke Allah sih tidak perlu kamu, dia sudah tahu. Nah itu terjadi namanya Habib Abdul Haddad masyhur itu apa? Hasbi min su'ali ilmuhu bihali. Jadi cukup ilmunya Allah itu menjadikan saya tidak perlu minta. Hasbi min su'ali ilmuhu bihali. Jadi ada kondisi tertentu yang para wali itu, saya ulang lagi, kondisi tertentu yang para wali itu ya tidak minta. Tapi kalau itu ditiru jenengan semua ini jadi keangkuhan. Kenapa? Wes ora ndonga tangane ditenangano, atine ya ora eling pangeran, kan akhirnya ra njaluk tenan. Lha kok aja niru wali-wali. Nah, wali-wali itu kan misalnya tangannya tidak menengadah tapi semua sistem tubuhnya merasa butuh sama. Saya itu pernah ya, tapi itu kondisional dan saya juga ngulang tidak mesti bisa. Ketika saya umroh itu pernah saya ada satu kondisi itu doa ya di putaran pertama, Bos. Di putaran pertama saya berdoa ya agak banyak di multazam. Putaran kedua mau berdoa sudah tidak berani lagi. Sampai ke-7. Hari kedua ya tidak berani, hari ketiga enggak berani. Nah seperti itu tidak bisa dibuat-buat meskipun saya juga agak ingin. Tapi ya pas itu ya enggak bisa. Gara-gara itu korban kitab hikam, ya kitab hikam yang terkenal. Kitab hikam itu pernah cerita gini.
Rubbama dallahum al-adab ala tarkit tolak. Terus di antara makalahnya itu wa inna ma yunabbahu man yajuzu alaihil ikhfal. Tapi kamu jangan niru dosa kan. Tapi jangan ingkar ilmu ini tambah dosa kowe. Jadi niru ya dosa, ingkar ya dosa. Jadi ada seorang wali kata Hikam. Kadang-kadang seorang wali itu mau doa diulang itu sungkan. Kenapa? Yang perlu diingatkan tuh yang potensi lupa. Allah kan masih ingat doa kemarin. Loh itu gara-gara saya sebelum umroh itu mensinau kitab Hikam itu agar itu kok. Ya Allah, sing tak dungani wingi ejek eling kok tak eling nomen ae. Kan. Tapi kan akhirnya dungane eling. Ya Allah kayak kemarin. Hari ketiga ya Allah kayak. Makanya menurut saya ilmunya orang hakikat itu juga ada sisi kriminalnya karena ya tadi. Tapi kamu ingkar ya keliru. Memang Allah gak mungkin lupa, ngapain kamu ingatkan. Makanya menurut saya Allah itu manggat terbaik, bener-bener Rahman Rahim. Mestinya nak Allah terbaik, kue dungo bedino malah ngamuk. Lah aku lali tapi mbok eling dong. Tapi Allah itu ya maklumi, memang yang mungkin lupa. Wong Allah tidak pernah lupa kok, kamu ingetin terus. Atau kamu menggurui Allah, yaitu ya Allah nang sebadani kalau di duake, padahal nggak mesti maslahat bagi kamu. Duake orang mesti maslahat bagi kamu. Maka ada sekian contoh yang wali itu dibully pangeran. Saya sering cerita, banyak cerita wali itu dibully pangeran, digarap ya pangeran. Ini gara-gara salah itu. Saya pernah cerita dan itu ada di Hikam betul di kitab itu. Itu ada. Ada wali itu tukang hamal itu manol di pasar itu tukang angkut. Jadi kalau ada orang bawa barang berat diangkut dia, terus misalnya kalau dulu mungkin ya ke kereta atau ke singkat cerita terus diupahi. Setelah dapat apa dia pasti pulang karena dia hanya butuh makan satu piring karena dia tirakat makan satu piring untuk ibadah 24 jam. Singkat cerita dia ngeluh ya Allah, kamu tahu, engkau tahu saya ini pecinta engkau, saya ini hanya butuh makan satu piring untuk kuat sholat. Tapi kenapa harus jadi juru manol? Berilah saya rezeki yang tanpa kerja. Selang sekian hari dia dituduh maling, terus di penjara, terus dapat rezeki tanpa kerja. Dia ya Allah kenapa jadinya gini? Kan kamu minta rezeki tanpa kerja. Ya itu penjara itu rezeki tanpa kerja kan. Jadi Allah memperlakukan para walinya itu memang unik. Ya kadang dibully. Sehingga dalam cerita-cerita kenabian, kata Qadiyat itu, nggak ada orang yang sering dibully Allah kayak nabinya. Karena nabi itu orang yang dicintai Allah. Jika salah sedikit saja itu, toro pangeran, toro kampus itu digarap, pokoknya dipelonco, pokoknya salah sedikit. Misalnya begini, Nabi Yakub itu kan nabi. Dia mungkin nyon jauh gak tersadar nyembelih anak sapi itu di depan indukannya. Ya beliau mungkin spontan saja, Pak. Kalau kamu yang melakukan pasti tidak ada hukumannya karena Allah tidak pati peduli sama kamu sudah lah. Artinya gak peduli salah pantas saya ora jelas ya gitu. Tapi ini nabi. Ketika itu terus indukannya sapi tadi ya Allah, Yakub itu kekasihmu. Saya tidak berani sama dia karena dia kekasih. Tapi saya tetap menuntut keadilan. Dia harus merasakan susahnya dipisah dengan anak. Meskipun dia tidak nuntut rasanya roh anak di sebelah itu tidak se-ekstrim itu. Sapinya itu hanya nuntut ya Allah dia harus merasakan sakitnya terpisah dengan anak. Akhirnya Allah menciptakan Yakub mengalami terpisah dengan Nabi siapa? Yusuf. Itu kalau kata Qadiyat, itu kalau yang melakukan tidak Nabi pasti nggak dibully Allah, dibiarin. Karena Nabi ini yang melakukan. Nah. Terus ini Nabi Yusuf lagi. Mana rasa daftar wali berat? Nabi Yusuf itu di penjara itu karena terdolimi apa karena memang dia salah? Terdolimi. Dan Yusuf itu Nabi. Nabi Yusuf itu Nabi betul memang benar-benar. Meskipun ganteng dia Nabi. Syaratnya Nabi ganteng kira-kira mlebu. Nabi itu harus ganteng, enggak boleh. Nabi elek ora oleh. Karena Allah izin di kekasih kok kriting elek. Allah itu di selera tadi. Kabeh Nabi mesti yang paling ganteng di kaumnya, yang paling nasab. Enggak boleh Nabi kok pesek, kriting, enggak boleh. Tapi kalau sudah jadi orang soleh oleh kan. Tapi kalau Nabi enggak boleh. Nabi Yusuf ganteng. Masyhur kan cerita Nabi Yusuf dengan siapa? Zulaikha. Dan belum ada orang dalam keadaan darurat masih cerdas kayak perempuan. Jadi singkat cerita, ketika Yusuf diajak Zulaikha selingkuh gak mau kan keluar dari kamar. Dalalah kebetulan wa alfaya sayyidah
Rajal bab. Itu si Zulaikha tadi spontan langsung bilang, wahai suamiku, apa hukuman orang yang ingin menodai keluargamu? Itu wong wedok. Padahal dia agak terencana, dia pun nggak bayangkan kepergok suaminya. Itu dalam keadaan kepergok itu masih cerdas. Suamiku, apa hukuman orang yang mau menyelingkuhi keluarga Anda? Singkat cerita suaminya murka, terus Yusuf dipenjara, terdolimi. Ketika dipenjara, kemudian Yusuf punya keahlian mentakwil apa? Mimpi. Kan tadi suaminya Zulaikha itu tidak sampai raja ya, kira-kira PM atau menteri. Raja itu punya mimpi yang bisa nakwil itu hanya Yusuf. Singkat cerita, terus utusan raja datang ke Yusuf dan takwilan Yusuf terbukti benar. Tapi Yusuf ini seorang nabi, saya ulang lagi Yusuf seorang nabi dia, tapi ya manusia. Bilang gini ke utusannya, coba bilangkan ke raja kamu di penjara ini ada orang yang dipenjara secara terzalimi, yaitu saya. Tolong laporkan ke majikan. Itu Allah tersinggungnya itu bukan main. Nabi kok lapor makhluk. Itu tersinggung. Nah, kowe kan gak piye. Kowe ngajono proposal ya ora piye-piye. Wis pokoke Allah mek kowe ora piye-piye wis. Wong sampean swargane ya ora langsung wae ngono pokoke kira-kira kan sudah tidak perlu ditegur. Makanya fa'an sahu syaitanu dzikra rabbi fala bisa fi sijni bid'asi. Maka Allah mentakdirkan utusan raja tadi itu lupa melaporkan peristiwa Yusuf ke raja tadi. Sehingga raja gak pernah dengar kalau ada orang di penjara karena Allah tersinggung. Wong kowe iku nabi kok lapore ambek penguasa. Ngono tok iku wis Allah tersinggung. Karena dia nabi, gak boleh nabi lapor makhluk. Jadi Allah itu dengan nabi itu sangat-sangat sensitif. Sangat-sangat sensitif. Lu begitu. Terus kita terkenal, meskipun ini nggak ada di Quran, Nabi Musa. Nabi Musa itu pernah sakit gigi. Karena dia mentang-mentang kalimullah, orang yang sering komunikasi dengan Allah, minta ya Allah, tolong tunjukkan obat gigi saya itu apa. Singkat ini sama Allah dikasih tahu. Kamu ngunyah suket ini, gitu. rumput ini kamu kunyah, nanti pasti sembuh. Karena resepnya dari Allah ya pasti mujarab, kan nggak ke dokter. Singkat cerita dikunyah terus sembuh. Suatu saat dia sakit gigi lagi, nggak konsultasi lagi karena masih punya resep tadi kopian apa resep. Dia datang nyari suket yang sama dikunyah tambah sakit. Tanya sama ya Allah ini kan resepnya yang sama, kenapa tambah sakit? Kata Allah kamu itu kekasihku. Roh nak sing ngobatiku aku ra suket sembrono. Semenjak itu Nabi Musa pernah taruh resep lagi sudah. Andaikan tuh kamu, pasti Allah juga nggak tersinggung. Makanya kata Qadiyat, kenapa para nabi sering ditegur itu bukan karena Allah murka, nabi itu beda. Jadi kesalahan kecil atau apa-apa yang menurut kita ada salah itu untuk nabi salah. Makanya di ahli sunnah ada kaidah apa? Mimba bihasanatil abror sayyi'atul muqarrabin. Pernah dengar kaidah apa? Mimba bihasanatil abror sayyi'atul muqarrabin. Sesuatu kalau dilakukan umumnya orang itu hasanah atau kebaikan, tapi kalau dilakukan para nabi itu salah. Karena apa ya? Saking dekatnya dengan Allah. Saya ulang lagi apa? Mimba bihasanatil abror sayyi'atul muqarrab. Jadi nabi itu beda. Nah, para nabi itu orang-orang yang ngalami fikir yang doa resmi kayak siapa tadi? Definisi fikir ya sering. Kayak definisi orang tasawuf yang sering. Sehingga ketika Nabi berdoa, ya memang secara disiplin ilmu yang namanya berdoa ya minta Allah dengan mengadakan tangan. Ketika enggak berdoa, karena Nabi sadar Allah tidak perlu diingatkan lagi, pasti masih ingat. Jadi dua-duanya benar terus. Makanya Nabi itu lam yazal fitaroki, Nabi itu selalu naik derajatnya. Karena pas minta ya benar, pas tidak minta ya. Tapi kamu jangan niru, dosa kan. Tapi jangan ingkar ilmu ini, tambah dosa. Jadi niru ya dosa, ingkar ya dosa. Jadi ada seorang wali kata Hikam, kadang-kadang seorang wali itu mau doa diulang itu sungkan. Kenapa? Yang perlu diingatkan itu yang potensi lupa. Allah kan masih ingat doa kemarin. Loh itu gara-gara saya sebelum umroh itu mensinau kitab Hikam itu agar itu ya Allah. Sing tak dungani wingi ejek eling kok tak eling no meneh. Dadi wa inna ma yunabbahu man yajuzu alil yang bisa diingatkan hanya orang yang potensi lupa. Sementara Allah tidak akan. Tapi kan akhirnya dungane elik. Ya Allah kayak kemarin. Hari ketiga ya Allah kayak.
Makanya menurut saya ilmunya orang hakikat itu juga ada sisi kriminalnya karena ya tadi. Tapi kamu ingkar ya keliru. Memang Allah gak mungkin lupa, ngapain kamu ingatkan. Makanya menurut saya Allah itu mandat terbaik, bener-bener Rahman Rahim. Mestinya nak Allah terbaik, kue dungo bedino malah ngamuk. Lah aku lali tapi mbok eling dong. Tapi Allah itu ya maklumi ya, dengan kekeliruan. Kita ini kan selalu keliru. Dungo terus ya keliru sebetulnya. Karena seakan-akan kan mengingatkan seseorang yang mungkin lupa. Wong Allah tidak pernah lupa kok, kamu ingetin terus. Atau kamu menggurui Allah, yaitu ya Allah nang sebadani kalau di duake, padahal nggak mesti maslahat bagi kamu. Duake orang mesti maslahat bagi kamu. Kalau kamu turun terus, pas minta itu karena tomak kamu, hadun nafsi kamu, serakah kamu, tapi nggak tahu diri, pantas taura dengan permintaan. Kayak gue misalnya jongo jadi wali, soalnya Allah tersinggung, bocor atau tirakat atau harus jadi wali. Tapi gak dongo ya Allah tersinggung. Kere ra tau dongo. Jadi orang kalau ndak wali itu sudah keliru terus. Ya muga-muga di sepuro, tapi tak kira iku akeh salah. Ya jajal ke dongo koyo wali kok sabtu kok dirjelang. Kira-kira Allah tersinggung ngopo nyembadani? Kira-kira tersinggung. Tapi misalnya kira tau dongo kepengen koyo Imam Syafi'i, Allah tersinggung. Bocah ora di idola. Terus piye Gus? Piye kadung salah biasa wis. Wis bakat salah no. Salah. Ini sedungannya sing gampang itu mesti bener. Rabbana dzalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Saya pernah punya kitab dan kitab itu menurut saya luar biasa. Bahkan ketika adu bully itu, adu cara mahasiswa itu kayak pelonconan itu. Nabi sama Nabi pangeran itu dan itu sekali yang satu salah melakukan disiplin ilmu pangeran itu degradasi. Dan Allah memang mengancam gitu. Kalau kamu melanggar ini la ahbiton namin diwani nubuah. Nanti la amkuan namin diwani nubuah. Kamu saya hapus dari buku kenabian. Tes-tesannya ya lucu. Misalnya begini. Kata Nabi Musa kan ditanya. Ketika dia khutbah ditanya orang. Siapa orang paling alim ya Nabi Allah? Sekarang orang paling alim itu siapa? Nabi Musa jawab, saya kan. Ya itu Allah tersinggung karena wong kok mletene ngono. Tapi andai kan Nabi Musa kok jawab Fauzi itu salah, oh tambah salah meneh. Atau enggak Pruhen, malah salah meneh. Tapi jawab Musa ya salah. Saya Gusti, saya kan. Orang paling alim siapa? Saya. Allah memperingatkan Musa, ada seseorang yang lebih alim ketimbang kamu. Coba kamu harus ketemu dia. Ketemu dengan cerita ketemu Nabi siapa? Khidir. Terus dalam 3 sesi ini, 3 babak ini buli-bulian. Nabi Khidir itu dalam 3 babak ini selalu kelihatan salah. Di antaranya adalah cara sekarang ya mungkin di gonjak sepeda motor atau perahu kalau dulu yang menggratisi dia numpangi sepeda motor malah spionnya dicopot gitu. Spionnya dicopot, dirusak. Tapi Musa kan sudah digratisin malah rusak yang motornya yang apa? Menggratisin. Nabi Khidir masih tenang. Kamu tidak paham. Jadi Nabi Khidir mesti distok kamu tidak paham. Itu kata syurrahul hadis termasuk Ibnu Hajar al-Asqalani bilang ini. Setelah itu kedua membunuh anak kecil. Musa tambah marah. Anak yang belum punya dosa kok kamu sampai 3 kali ada 3 peristiwa. Itu kata syurrahul hadis. Andai kan Musa kok diam tidak protes, maka dia akan disalahkan Allah. Karena dia berarti membiarkan kemungkaran di depan matanya tanpa reaksi. Jadi sebetulnya ketika Musa berontak itu Nabi Khidir, Nabi tenan gitu. Jadi itu kan unik. Tapi berontak yo disalahno. Dadi angel sandi tes-tesan dadi nabi ku yo angel. Misalnya kok Nabi Musa itu koyok model santri Jawa Timur. Nabi Khidir salah, nggih nderek mawon. Ya ora nabi jero barang mungkar. Menengae. Berarti yo nabi goblok ngono kira-kira. Makanya memang Musa harus konsisten seperti itu, harus demo terus. Kayak saya misalnya sebagai kiai fikih, kiai ya harus seperti ini cara mulang saya. Enggak boleh saya misalnya terus anut mulang terus tawadhu semeneng terus ora karu-karuan. Jadi andekan Musa kok tidak protes itu malah salah. Ya memang harus. Dan itu Nabi Khidir Nabi tenang. Makanya Nabi Khidir akhirnya respect. Tidak ada hati sebaik Abu Musa. Risi itu gak nyaman ketika melihat kemungkaran. Jadi itu sebenarnya poin.
Tapi lucunya Nabi Khidir yang nyalan, tak dari rasa takok komen takok. Tapi ya disalahno. Ya aku jare Nabi Musa, ya jajal gawe peristiwa meneh aku tak sabar rata kok. Bareng. Kon jajal neh. Bareng dijajal ya protes meneh. Barang protes meneh, tinggal satu kali kesempatan. Kowe takok meneh wis ora dadi muridku. Dikasih kesempatan lagi, ya protes meneh dek nang Tapi itu justru itu menjadi kelebihannya Nabi Musa karena syarat seorang nabi adalah al-musara'ah ila ingkaril munkar kata Ibnu Hajar Al-Asqalani. Syarat seorang nabi adalah secepat ngengkari sesuatu yang mungkar. Enggak boleh. Ya toh kan misalnya kita jadi murid terus gurumu itu gandeng artis atau gandeng penyanyi dangdut. Nggih derek mawon. Jare guru mumet goblok. Tapi kowe ngloroi guru tersinggung. Ora roh hikmahe kowe. Kan bingung no. De guru ngene kok bingung no. Soale ki de guru jadab dorong Jawa Timur apa? Gurumu gandeng penyanyi dangdut. Reaksimu piye? Cek takok. Ayo loh, nak elek kan gak iri. Biasanya nak elek itu ra iri. Sekarangmu Pak. Sing ayu, sing potensi iri. Kira-kira reaksi kamu itu milih derek mawon apa berontak? Golek oh, nak gurumu wong alim mesti nak pas meneng muridku gila bener gak sensitif. Roh barang mungkar dilakukan di depannya kok tidak reaksi, tidak protes, geblek tenan.